Halo semuanya, welcome back to my channel. Tahu nggak teman-teman semuanya, selain barang-barang bayi, ternyata ada loh hal yang nggak kalah pentingnya untuk kita persiapkan menjelang kelahiran. Nah teman-teman tahu nggak kira-kira apa aja? Check it out. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas barang-barang apa aja yang harus dipersiapkan menjelang kelahiran. Mulai dari barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit, sampai dengan barang-barang yang kita persiapkan di rumah. Baik itu barang kebutuhan bayi, ataupun barang kebutuhan kita sebagai seorang ibu baru. Ternyata selain barang-barang bayi, ada hal yang gak kalah pentingnya loh yang harus kita persiapkan. Aku menyingkatnya dengan persiapan FMFS. Apa aja tuh? Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan dipencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu update video-video terbaru dari aku. Persiapan FMFS. F yang pertama adalah persiapan fisik. Persiapan yang aku maksud ini adalah mengenai kondisi tubuh ibu hamil yang harus diperhatikan menjelang kelahiran. Tentunya makin tua usia kehamilan, tubuh pun makin besar yang berakibat gampang lelah, letih, lesu, lunglai, dan semuanya. Untuk itu ada beberapa kegiatan fisik yang bisa aku sarankan bagi teman-teman dalam rangka menjaga kebugaran pada saat hamil. Di antaranya, melakukan aktivitas fisik, yaitu dengan mengikuti kelas senam hamil. Banyak sekali praktisi kesehatan, baik dokter maupun bidan, menyarankan ibu hamil untuk melakukan senam hamil karena banyak sekali manfaat yang didapat dari mengikuti kelas senam hamil ini. Di antaranya, yang pertama, melatih sistem pernafasan. Hal ini tentunya sangat dianjurkan buat teman-teman yang berencana melahirkan normal atau secara pervaginam. Selain itu, senam hamil ini pun dapat membantu merelaksasi pikiran buat kita yang kadang suka overthinking pada saat kita hamil. Nah, dengan pikiran yang rileks tentunya juga akan berpengaruh ke kondisi janin yang lebih sehat. Kenapa? Karena pada saat ibu hamil yang mengalami stres, kondisi janin pun juga akan ikut stres yang berakibat terganggunya perkembangan dan kecerdasan otak bayi. Tapi harus diingat ya teman-teman, tentunya kelas hamil ini pun juga harus sesuai dengan anjuran dokter atau bidan yang menangani teman-teman selama kehamilan. Karena pasti ada kondisi-kondisi kehamilan yang tidak memungkinkan untuk melakukan senam hamil karena harus bed rest di tempat tidur. Lalu apa yang bisa disarankan untuk tetap mengikuti kegiatan fisik lainnya? Cara kedua yang bisa aku sarankan buat teman-teman yang nggak bisa melakukan kelas senam hamil karena kondisi tertentu tapi tetap pengen menjaga stamina tubuh, yaitu bisa dengan cara jalan santai. Jalan santai di sini bukan berarti kalian tuh harus keluar rumah dengan menggunakan baju dan sepatu olahraga atau menggunakan celana training ya teman-teman. Bisa saja dilakukan di rumah, misalnya nih bolak-balik dari kamar tidur ke ruang tamu, jalan ke teras atau balkon pagi-pagi sambil menghirup udara segar, atau coba keliling halaman rumah. Pokoknya tujuan di sini itu bukan untuk berkeringat atau membakar kalori ya teman-teman, tapi lebih ke menenangkan pikiran yang mana nanti berpengaruh pada saat melahirkan. Oke, selain daripada olahraga yang udah aku sebutkan tadi, hal lainnya yang bisa aku sarankan untuk menjaga fisik selama kehamilan adalah menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Caranya bisa dengan mengkonsumsi vitamin dan obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Kenapa aku bilang ini penting? Tentunya vitamin dan obat-obatan ini tuh akan sangat berpengaruh dengan kondisi kita dan bayi kita. Jadi jangan pernah menganggap remeh yang namanya minum vitamin dan obat-obatan kalau sudah dianjurkan melalui pengawasan mereka ya. Karena apa? Mereka tuh pastinya udah mikirin hal yang terbaik buat kita dan bayi kita. Masa sih kita sebagai ibu nggak menganggap hal ini penting dan malah menganggap ini sepele? Jadi mulai sekarang buat teman-teman semuanya yang sudah dianjurkan untuk minum vitamin dan obat-obatan pada saat hamil, tanamkan kesadaran ini yang mana ini sangat penting untuk buah hati kita tercinta. Cara menjaga stamina dan daya tahan tubuh lainnya selain daripada mengkonsumsi vitamin dan obat-obatan di bawah pengawasan dokter, tentunya yang bisa kita lakukan adalah makan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih. Pada saat kita hamil, tentunya banyak dari kita, termasuk aku nih, yang pengen makan ini dan itu, apalagi kalau udah bawa-bawa yang namanya ngidam. Nah, nggak dilarang kok teman-teman, karena yang namanya ibu hamil itu kan harus happy. Jadi happy-nya itu bisa dari makanan. Yang paling penting, jangan lupa bahwa calon anak kita ini berhak mendapat asupan yang bergizi untuk perkembangannya. Maka, aku tetap menganjurkan buat teman-teman yang sedang hamil, tetap memperhatikan kandungan setiap makanan yang kita makan, yang mana kandungan tersebut harus ada asupan 4 sehat 5 sempurnanya ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan banyak minum air putih. Persiapan FMFS di mana M selanjutnya adalah persiapan mental.
Selain persiapan fisik, mental kita sebagai calon ibu juga perlu dipersiapkan. Karena kondisi mental yang sehat juga akan berpengaruh kepada proses persalinan dan khususnya untuk bayi kita. Yang pertama adalah cari tahu informasi seputar proses persalinan. Teman-teman perlu mencari tahu seperti apa kira-kira proses melahirkan yang akan teman-teman jalanin. Apakah akan melahirkan secara normal atau dengan operasi sesar. Apalagi kalau ini merupakan pengalaman pertama buat teman-teman, yang mana sebaiknya teman-teman harus banyak mencari tahu mengenai proses persalinan dan tanda-tanda akan melahirkan. Bertanya pada dokter, sharing dengan teman yang sudah berpengalaman, hingga mencari informasi terpercaya dari platform kesehatan atau internet dan artikel-artikel yang terpercaya untuk membantu teman-teman lebih memahami proses persalinan sesungguhnya. Dengan lebih memahami proses persalinan, teman-teman pasti akan merasa jauh lebih tenang dan siap saat hari H melahirkan tiba. Ada beberapa jenis persalinan yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman sebagai seorang calon ibu. Yang mana metode dan jenis persalinan ini seperti yang pernah aku baca, yaitu ada normal, terus tuh ada persalinan operasi sesar, gentle birth, water birth, atau hypnobirthing. Bahkan tempat persalinan juga bisa teman-teman tentukan. Misalnya nih, teman-teman mau melahirkan di rumah sakit atau mau melahirkan di rumah atau tempat bersalin. Pemilihan tempat dan metode persalinan ini sebaiknya harus dikonsultasikan lebih lanjut ya ke dokter, karena dokter akan menilai kemampuan dan kondisi tubuh yang mana nanti akan memberi saran mana yang terbaik untuk proses melahirkan tersebut. Yang kedua, cara yang bisa dilakukan dalam persiapan mental ini adalah cari tahu informasi seputar merawat newborn. Dalam merawat newborn atau bayi baru lahir, pastinya akan banyak sekali ketakutan atau kekhawatiran secara berlebihan, khususnya ibu yang baru pertama kali melahirkan atau mempunyai momongan. Itu adalah hal yang wajar teman-teman, karena aku pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan aku pun juga pernah mengalami yang namanya baby blues. Nah teman-teman, mungkin sebagai saran dari pengalaman aku secara pribadi ya, untuk merawat bayi ini teman-teman bisa pelajari lewat YouTube atau mengikuti kelas perawatan bayi baru lahir yang diadakan di fasilitas kesehatan atau kelas-kelas online. Ini sedikit banyak bisa membantu memberikan gambaran buat kita hal-hal apa aja yang akan kita hadapi pada saat bayi sudah lahir nanti. Jadi teman-teman tuh nggak akan bingung harus ngapain. Nah, kalaupun nih misalnya teman-teman udah ngikutin kelas atau nontonin YouTube tapi masih juga punya kekhawatiran sendiri, nggak apa-apa kok minta bantuan orang-orang yang udah berpengalaman dalam mengurus baby newborn ini. Dan mungkin nih teman-teman, buat saran aja, sekarang juga banyak kok bidan-bidan yang menyediakan jasa menjadi doula untuk mendampingi kita dalam proses persalinan biar kita nggak stres. Jadi cara itu bisa juga jadi opsional buat kita untuk lebih siap dalam kesiapan mental. Selain yang aku sebutkan tadi, salah satu untuk menjaga mental dan emosional lainnya yang bisa kita lakukan sebagai ibu hamil adalah menyisihkan waktu untuk me time. Nah teman-teman, setelah melahirkan dan menyandang status ibu, tentunya waktu dan hari-hari kita tuh pasti akan dihabiskan untuk mengurus bayi. Terkadang makan pun kita harus diingetin. Jangankan untuk nongkrong bareng teman ya teman-teman, meluangkan waktu untuk sekedar nonton serial kesayangan kita aja tuh udah merupakan waktu yang amat sangat mahal. Maka dari itulah berpuas-puaslah dulu untuk melakukan me time atau meluangkan waktu melakukan kegiatan yang kita suka sendiri tanpa banyak intervensi dari orang-orang sekitar sebelum diganggu dengan tangisan bayi. Cara yang bisa teman-teman lakukan salah satunya adalah dengan memanjakan diri di salon atau spa, atau mungkin bisa menggunakan jasa home service untuk sekedar mani-pedi, krim bat, pijat, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa melakukan me time dengan belanja keperluan bayi atau membeli barang-barang yang teman-teman suka atau sekedar makan makanan favorit. Pokoknya lakuin apa aja deh yang bisa bikin kalian happy. Yang pasti tujuan dari me time ini tentunya adalah untuk merilekskan tubuh dan pikiran, yang mana nantinya ini juga akan berpengaruh ke mental dan emosional kita juga. Studi menjelaskan kalau mental dan emosional ibu yang terjaga selama kehamilan tentunya akan berpengaruh loh ke kesehatan mental janin yang dikandungnya. Anak yang dilahirkan dari ibu yang mempunyai mental yang stabil tentunya akan tumbuh lebih bahagia dan cerdas. Mental ibu yang lebih kuat menjelang hari H persalinan dapat membantu meningkatkan stamina, menurunkan risiko komplikasi melahirkan, sampai membantu tubuh pulih lebih cepat usai melahirkan. Lalu hal terakhir dalam persiapan mental yang bisa aku sarankan buat teman-teman adalah terapkan afirmasi positif kepada diri sendiri. Teman-teman, wajar kalau kita sebagai seorang ibu atau calon ibu baru pasti suka overthinking, kayak pikiran, bisa nggak ya aku ngerawat bayiku, bisa nggak ya aku menjadi ibu yang baik untuk anakku, nanti asiku akan keluar dengan cepat nggak ya, cukup nggak ya buat bayiku nanti melahirkan sakit nggak ya, atau pikiran-pikiran lainnya yang pasti membuat teman-teman tambah stres. Terus ujung-ujungnya kalau nggak uring-uringan sendiri ya nangis. Kehamilan trimester terakhir aja tuh udah berat ya teman-teman, ditambah kalau teman-teman punya pikiran negatif yang ada malah makin menguras tenaga. Jadi stop ya untuk berpikir hal-hal yang belum terjadi atau kejadian. Oke?
Oleh karena itu, aku menyarankan teman-teman untuk memberikan afirmasi positif ke diri sendiri yang secara nggak langsung akan menanamkan berbagai sugesti baik ke dalam alam bawah sadar teman-teman. Afirmasi di sini yang aku maksud adalah kata-kata positif yang dapat membantu teman-teman mengatasi pikiran negatif, yang mana pikiran negatif ini akan membawa dampak yang nggak baik buat kita dan bayi yang kita kandung. Afirmasi positif ini juga tentunya akan mengarahkan kita ke tindakan yang positif juga. Misalnya nih, kita tadi berpikir, aduh gimana ya, kita bisa nggak ya ngerawat bayi kita? Lewat afirmasi yang positif ini, maka pikiran kita akan berpikir tentang bagaimana ya caranya ngerawat bayi, yang akan mengarahkan kita untuk mencari tahu bagaimana caranya, misalnya lewat YouTube atau ikut kelas parenting, atau bisa dengan meminta orang yang lebih ahli untuk mengajarkan kita. Sehingga energi kita tidak akan terkuras untuk hal-hal yang nggak penting, yang mana justru tidak akan menyelesaikan masalah dan malah tambah membuat stres. Persiapan FMFS selanjutnya, di mana F yang berikutnya adalah persiapan finansial. Nah teman-teman, sebelum aku membahas mengenai persiapan finansial, tentunya aku mau memberikan disclaimer dulu nih, bahwa yang topik persiapan finansial ini adalah untuk keluarga yang sudah siap memiliki momongan, dalam artian memang merencanakan punya anak. Karena terkadang ada kasus di mana keluarga itu punya anak tapi tidak direncanakan, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, aku nggak bahas soal ini loh. Dan tentunya untuk persiapan finansial ini juga kembali lagi kepada teman-teman semuanya, karena yang lebih tahu kondisi finansial keluarga kalian adalah kalian dan pasangan kalian sendiri. Bagi banyak orang, topik finansial ini adalah topik yang sensitif. Banyak juga yang masih beranggapan agak tabu untuk dibicarakan. Tapi kita perlu sama-sama sadar kalau pada dasarnya hal ini tuh perlu untuk dibicarakan, apalagi dengan pasangan teman-teman. Jadi untuk topik persiapan finansial ini nggak bisa disamakan ya untuk setiap keluarga. Nah, persiapan finansial pertama adalah menentukan tempat bersalin dan dokter yang akan menanganin. Salah satu hal yang harus didiskusikan bersama pasangan adalah mau melahirkan di mana, apakah di dokter atau di bidan, atau apakah di rumah sakit atau di tempat bersalin, karena ini tentunya mengacu kepada biaya yang akan dikeluarkan. Jadi untuk ini saranku buat teman-teman tentunya harus riset tempat melahirkan yang sesuai dengan kondisi finansial masing-masing. Hal lainnya yang nggak kalah penting adalah teman-teman juga harus tahu tentang siapa dokter yang akan menangani dan lokasinya. Siapa dokter yang kalian pilih akan berpengaruh dengan lokasi tempat kalian mau melahirkan. Setelah teman-teman tahu lokasinya, persiapan melahirkan lain yang harus dipikirkan matang-matang adalah bagaimana transportasi ke sana. Catat nomor telepon fasilitas kesehatan yang teman-teman tuju dan cari tahu fasilitas apa saja yang disediakan oleh vaskes tersebut. Sebagai persiapan melahirkan, teman-teman juga harus membuat rencana cadangan. Jika teman-teman tetap ingin dengan dokter yang dipilih, teman-teman harus cari tahu dulu nih tempat praktek lain dari dokter tersebut, dan teman-teman harus mempertimbangkan jaraknya dengan tempat tinggal teman-teman. Jika memang ingin ke rumah sakit terdekat lainnya, cari tahu siapa dokter yang biasa menangani di sana, dan pastikan juga fasilitas serta pelayanan persalinannya, agar pada hari lahiran persiapan kalian sudah matang sehingga tidak perlu panik dan repot mencari tempat baru. Persiapan finansial kedua adalah persiapan dana darurat. Nah, misalnya nih, awalnya mau melahirkan secara normal, tapi kalau tiba-tiba dokter menyarankan harus operasi sesar, terus gimana? Apakah sudah ada persiapan dana untuk ini? Kalau mau langsung dengan operasi sesar pun juga harus dipikirkan rumah sakit mana yang sesuai dengan budget. Mau kamar di kelas berapa, mau fasilitas seperti apa, dan lain sebagainya. Kenapa aku bilang ini penting? Karena jangan sampai kalau tidak ada persiapan, nauzubillah min zalik, bayi kita yang akan menjadi korban. Jadi, aku saranin buat teman-teman para calon orang tua baru tentunya sudah mempersiapkan segala kondisi baik buruknya. Prepare for the worst. Persiapan finansial yang ketiga adalah asuransi kesehatan dan dokumen-dokumen penting lainnya. Ambil contohnya seperti kartu keluarga, dokumen medical check up, surat rujukan, dan data penting lainnya yang diperlukan pada saat proses registrasi. Nah, bila perlu dikumpulkan dalam satu folder atau map tersendiri supaya pada hari H nggak susah untuk mencarinya. Oke teman-teman, finally sampai juga di persiapan FMFS yang terakhir, yaitu support system, yang menurutku ini ASPBL loh, alias amat sangat penting banget loh. Persiapan support system yang pertama adalah curhat dengan orang-orang terdekat. Seringkali kita para calon ibu ngerasa kalau kita itu mau jadi superwoman, wonder woman, supermom, atau entah apalah namanya, yang selalu pengen ngerjain semuanya itu sendiri. Padahal kita tuh sebagai makhluk sosial butuh yang namanya bantuan orang lain. Kita perlu berbagi pikiran kita ke orang lain agar beban yang kita pikul sendiri itu setidaknya bisa kita bagi ke mereka agar nggak kita tanggung sendiri. Beban di sini bukan beban berat badan loh ya. Maksudnya kayak pikiran yang mengganggu untuk bisa berpikir jernih, yang mana membuat kita terus berpikiran negatif
kreatif dan menguras tenaga kita. Siapa tahu dengan berbagi pikiran kita ke mereka, mereka tuh bisa mencari solusi atas setiap kendala yang kita hadapin. Oh ya, curhat di sini bisa kita lakukan selain sama teman dekat yang udah berpengalaman, bisa juga dengan keluarga, kayak pasangan, orang tua, ipar, atau mertua. Kalaupun teman-teman misalnya agak canggung cerita ke keluarga, seperti yang aku saranin sebelumnya, teman-teman bisa menyewa jasa doula sebagai support system teman-teman agar teman-teman bisa tenang dalam menjalani persalinan. Mereka yang udah punya pengalaman tentunya bisa memberikan masukan dan saran yang kita butuhkan, dan tentunya carilah support system yang nggak menghakimi kita, yang mana nantinya malah bikin teman-teman jadi tambah stres. Oke? Yang kedua, pada persiapan support system ini adalah kehadiran suami dan keluarga dekat saat persalinan dan pasca persalinan. Oke, selain daripada curhat mengenai kegelisahan selama kehamilan, kehadiran suami dan keluarga terdekat saat dan setelah persalinan tentunya yang paling dibutuhkan. Bagaimana mereka membagi peran untuk menjaga kita dan bayi kita pada saat-saat dibutuhkan. Hal ini tentunya harus didiskusikan, karena pada saat kita melahirkan nanti, energi kita tuh sudah terkuras ya teman-teman. Tentunya hal-hal yang menambah beban pikiran dan tambah menghabiskan energi itu harus kita hindari. Belum lagi mengurus bayi yang baru lahir, ASI yang belum tentu langsung keluar, menyiapkan makanan, mengurus rumah tangga. Pokoknya hal-hal yang menjadi tugas kita tentunya harus kita bicarakan di awal teman-teman. Karena bagaimanapun juga support system yang bagus itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan pasca melahirkan. Oke teman-teman, semua hal yang aku sebutkan tadi adalah berdasarkan pembelajaran yang aku pelajarin dan juga tentunya berdasarkan pengalaman pribadiku. Kalau masih ada yang kurang-kurang dari persiapan yang aku sebutkan tadi, boleh teman-teman sharing di kolom komentar ya. Yang paling penting nih teman-teman, apapun persiapannya, mau simple atau ribet sekalipun, yang penting buat teman-teman yang ngejalanin harus selalu happy. Karena a happy mom means a happy baby. Gimana teman-teman? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ya, biar aku selalu semangat dalam memberikan konten-konten edukatif yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.